Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat baik UMP dimanapun berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa sehat walafiat dan semakin produktif dalam menjalani hari-hari, utamanya dalam Ramadan ini. Baik sobat baik UMP, kembali lagi UMP yang berbudaya mutu, akhlak mulia, inovatif dan kolaboratif. Kali ini menyapa Anda semuanya melalui UMP Podcast Ramadan. Nah, pada Ramadan 1443 Hijriah ini, insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol secara santai tentang agama Islam, hikmah, kemudian cerita dan ibrah kehidupan. Acara ini akan ditayangkan melalui TVmu dan YouTube channel UMP TV. Nah, kali ini berbicara tentang dakwah Islam, utamanya di Indonesia. Nah, untuk ngobrol-ngobrol seperti itu, sepertinya kurang pas kalau kita tidak menghadirkan tamu yang sekaligus beliau adalah dosen, tetapi ternyata aktivis ataupun penggerak dakwah di Indonesia yang memiliki ciri khas. Jadi bukan seperti pada umumnya. Siapa itu? Nah, kita menghadirkan beliau, Dr. Sudiro, sarjana hukum LLM. Beliau ini adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan saat ini sedang menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Oke, langsung saja sobat baik UMP, mari kita sapa tamu kita, Bapak Dr. Sudiro. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa Sehat? kabar? Alhamdulillah, sehat. Sehat juga nggih Pak. Alhamdulillah. Tetap semangat, Tetap semangat. aktif, produktif, Betul, dan tetap jaga jarak. tetap jaga jarak. Dan ngomong-ngomong hari ini pakaian kita serasi banget ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa adalah bagian dari kewajiban kita sebagai muslim Nggih. dan muslimat, Nggih. dan putih adalah lambang kesucian. Melambangkan kesucian. Kayaknya kalau ngelihat putih itu bersih, Betul. jernih ya. Baiklah. Bapak sekarang aktivitasnya di Fakultas Hukum lagi padat-padatnya atau bagaimana Pak? Alhamdulillah atas instruksi pimpinan, tentu saja setelah diadakan rapat, insya Allah tidak lama lagi kita pure offline. Offline. Insya Allah masih Amin, saya ya Rabbal alamin. sementara kemarin begitu merindukan tatap muka dengan dosen cantik seperti Ustazah ya, Masya Allah, dan alhamdulillah, dosen amin. ganteng seperti saya. Amin ya Rabbal Insya Allah akan alamin. segera bertemu dalam suasana yang mendatang. Iya, kita punya mahasiswa yang bisa dikatakan belum keep in touch secara intensif, secara langsung tatap Iya. muka ya Pak ya, dari sejak mereka itu masuk ke kampus Kecuali kita beberapa prodi ya, seperti Nggih, kedokteran, betul, kemudian kebidanan, keperawatan yang ya. Oh, nggih. lebih menekankan praktek, barangkali memang sudah diatur sedemikian. Nggih, Tapi insya Allah ke depan seluruh prodi dan fakultas akan amin. bersama-sama lagi. Amin, nggih. Kegiatan, Semoga pandeminya berakhir juga nggih Amin. Pak, nggih. Amin, Nggih. amin. Baik, Pak, saya dapat kabar kalau Bapak ini kan bisa dikatakan pelaku dakwah nggih Pak, nggih. Insya Allah. Ya, aktivis katakanlah seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dakwah yang seperti apa, Pak? Iya, Mbak Istiana, Ustazah ya, karena saya sebenarnya sebagai seorang yang merasa belum cukup ilmu agama, Nggih, tetapi perintah Rasul kan balighu anni walau ayah, nggih. sampaikan ajaran, sampaikan perintah Allah, walaupun hanya satu ayat. Dan secara kebetulan karena saya tertarik dengan dunia seni, terutama wayang kulit, maka hal itu menjadi sesuatu yang bisa bersinergi melalui dakwah, tapi dengan cara menggunakan media wayang itu penonton, terutama di masyarakat pedesaan, lebih merasa terhibur karena mereka tidak secara langsung mendengarkan doktrin agama yang sifatnya mungkin lebih dalam tanda kutip dogmatis ya, tetapi mereka melihat sebuah hiburan yang diambil intisari ceritanya. Kita paham kalau anak-anak lebih senang mendengar kisah kepahlawanan Superman kan. Kemudian di Indonesia ada kisah-kisah si kancil yang cerdik. Nggih. Itu ditanamkan dari kecil dan tentunya memberikan sumbangan
pemikiran yang besar bagi perkembangan jiwa anak. Itulah yang menyebabkan saya tertarik untuk berdakwah melalui media wayang itu. Ustazah. Baik Pak, ngobrolin tentang berarti di sini ada dua hal, ada dakwah, kemudian ada wayang. Betul. Itu kan khas banget ya Pak di Indonesia. Iya. Oke, tapi kalau dilihat dari sejarahnya atau latar belakangnya, kenapa sampai akhirnya muncul dakwah melalui wayang itu Pak? Iya. Kita pahami Ustazah, Bapak Indonesia dulu sebelum Islam masuk kan sudah memeluk agama ya. Dan syiar Islam melalui para wali diantaranya adalah yang terkenal dengan wali sana, bukan wali sanga. Bukan sanga Bukan, ya Pak, bukan. sana. Kalau sanga itu kan 9 ya, wali sana adalah wali yang terkemuka, yang hebat, yang kebetulan jumlahnya memang 9, tapi wali itu banyak. Nah, diantara yang terkenal adalah Sunan Giri, pelaku wayangnya dengan Sunan Kalijaga. Ada Sunan Bonang dan seterusnya, tapi 2 orang itulah yang secara intens menggunakan wayang sebagai media dakwah untuk menyebarkan ajaran Islam. Kenapa itu Pak mereka menggunakan wayang? Iya, karena sekali lagi dengan cerita, dengan gambaran drama, wayang kan sebuah seni yang kompleksitas ya, ada seni tata sungging, ada seni suara, ada seni musiknya, gamelan, seni drama dan seterusnya, dan ini menarik buat ditonton. Para sunan itu membuat cara dalam tanda kutip untuk mengajak umat yang beragama lain itu dengan cara sebelum nonton wayang mereka mencuci kaki karena kakinya kotor tidak beralas, kemudian diajarin wudhu, Ustazah. Oh, toharoh wudhu itu ya. Betul. Itulah tiketnya. Jadi Bapak dan Ibu kalau mau nonton wayang gratis, tiketnya adalah berwudhu. Lalu setelah itu lama-lama ketika sering menonton adegan-adegan cerita wayang, mereka paham bahwa sebenarnya nilai-nilai Islam yang ditanamkan. Itu yang nanti secara singkat akan saya sampaikan dalam bolehlah nanti dipraktekkan juga ya Pak ya. Oke. Nah, tapi nih Pak, tadi saya sebenarnya sudah menyebutkan Bapak ini dosen. Tapi di sini Bapak menekuni wayang. Betul. Bahkan melakukan dakwahnya melalui wayang. Sebenarnya Bapak ini dosen atau apa ya? Pelaku seni melalui wayang itu, apa itu istilahnya Pak? Ya dua-duanya lah, karena dua-duanya kan sama-sama menyampaikan ajaran. Kok saya jadi lupa istilahnya ya Pak ya? Yang main wayang itu? Dalang. Iya. Bapak ini dalang atau dosen Ya, gitu loh? dua-duanya. Saya dosen ketika ada di depan mahasiswa, tapi ketika masyarakat membutuhkan saya tentu menjadi dalang. Oke. Di pentas-pentas. Boleh saya kepo Pak? Boleh. Main dalang sejak kapan? Saya belajar pedalangan tahun 1997 ya. 97. Ya, kalau senang dari kecil, tapi belajar pada almarhum Bapak Haji Daulat Darmo Carito, salah satu tokoh dalang senior Banyumas yang sudah tidak ada. Oh, beliau gurunya Bapak berarti ya? Betul. Mungkin ada 3 yang perlu saya sampaikan di forum ini pada Ustazah dan para pemirsa. Oke, napa Pak? 3 tokoh dalang Banyumas yang senior dan kebetulan sudah meninggal. Satu adalah Ki Sugito Purwocarito, itu bapaknya Mayang Sari. Kemudian yang kedua Ki Sugino Siswocarito dari Pantik Kerajaan Otok, itu sekarang 2 orang cucunya meneruskan, yaitu Ki Yakut Jeder dan Ki Gandik Wayah Sugino. Nah, saya berguru pada yang ketiga, Ki Daulat Darmo Carito. Nah, dari ketiga guru ini Pak, apakah memang semuanya juga melakukan dakwah Islam, syiar Islam, atau ada yang secara umum hanya kebudayanya saja? Secara kebetulan beliau ansih atau pure di pedalangan. Oh, di pedalangan. Ya. Jadi betul-betul dalang Jawa begitu ya Pak ya. Berarti Bapak sebagai murid ambil style sendiri gitu ya Pak? Iya, ada beberapa juga sih, seperti Ki Entus Susmono almarhum, itu juga dalang dan juga dai. Oh, dai. Kemudian di lokal Banyumas ini seperti Pak Son Haji, itu mantan kepala SDUMP juga mendalang dan berdakwah. Ada Pak Budiono dari seputaran Dukuwalu. Satu perguruan atau beda Pak? Beda. Oh, beda perguruan. Beda, Jadi banyak ya perguruan di sini ya. Ya alhamdulillah, mereka rata-rata memiliki kemampuan ganda. Selain berdakwah, mereka bisa mendalang. Jadi tergantung permintaan audien. Ada yang menghendaki wayang 3 jaman. 3 jaman itu 3 jam gitu ya. Hanya 3 jam. Hanya 3 jam. Bukan zaman bukan ya, tapi ada jam. lagi yang 1 jam ada. Ada yang model mix, yaitu seperti saya di beberapa tempat jam 8 malam saya ceramah sampai jam 9, lalu
saya berganti kostum lalu saya mendalang sampai pagi. Masya Allah. Itu Tahan ya Pak. Alhamdulillah. Kuat ya. Alhamdulillah. Tapi Pak ngomong-ngomong, duluan jadi dalang apa duluan jadi dosen Pak? Duluan jadi dosen. Duluan jadi dosen? Iya, karena 97 proses belajar, tapi ya proses itu kan lama ya. Ketika dikenalkan di publik, mungkin tahun 2002, 2003 baru mulai tampil-tampil di beberapa tempat. Berarti bisa membagi waktunya ya Pak. Alhamdulillah. Malam dalang, pagi ngajar. Dan kebetulan kan saya bukan dalang yang profesional yang 1 bulan sekian puluh panggung, tidak. Beberapa panggung dalam 1 bulan, beberapa panggung dalam 1 tahun. Jadi kalau saya ditanya orang, Bapak ini mendalang kemana aja sih, bilang jauh-jauh Ustazah. Jauh-jauh ya. Maksudnya sudah luar kota. Januari ditangkap, nanti Desember, kan jauh sekali. Itu kan jauh sekali. Saya kira maksudnya jauh jaraknya. Ya, kalau jarak sementara masih seputaran ya di Pemalang beberapa kali ya, kemudian di Wonosobo beberapa kali, seputaran Banyumas, Purbalingga saja lah, belum sampai ke Jakarta. Berarti tampaknya dalang ini Bapak tekuni bukan sebagai profesi ya Pak ya? Tepat sebagai pendukung profesi. Di pedalangan itu memang banyak nilai yang bisa diambil. Saya bisa gunakan di ruang kuliah juga kan. Karena UMP kan punya keinginan untuk memajukan budaya, berilmu dan berakhlak mulia. Karena UMP ingin menjadi perguruan tinggi yang unggul, modern dan islami. Dan kita tahu pendiri Muhammadiyah juga tidak anti terhadap musik kan. Betul. Sehingga musik yang islami itulah yang kita harapkan. Dan itu kita tanamkan di perkuliahan. Saya sering memberikan gambaran ketika cerita tentang hukum. Saya juga sering membawa hukum wayang ke dalam dialog di perkuliahan, jika anak-anak lebih tertarik untuk memahami hukum itu. Ada dari zaman dulu. Ada hukum adat yang tidak tertulis, ada hukum Islam. Itu kan yang nggak banyak dikenal untuk era sekarang ya Pak. Ya, maksudnya betul, kita kalau terputus dari sejarah kan otomatis terputus juga dari setiap budaya bahkan peradaban di dalamnya ya Pak. Maka mohon izin melalui forum yang mulai ini kita harus berbesar hati ketika ada orang yang kritik misalnya bahwa wayang itu tidak layak lagi digunakan sebagai media dakwah. Kita kembali kepada niat, innamal a'malu binniyat. Kalau niat kita baik sampai ajaran kepada audien, mengapa tidak? Yang penting adalah tidak ada unsur maksiat di dalamnya. Itu yang penting. Yang penting tidak ada unsur maksiat di dalamnya. Jadi kalau wayang terus kemudian ada sekelompok orang yang main judi, yang haram kan main judinya Ustazah, bukan wayangnya. Betul, apalagi sambil minum, maksudnya sekali. Minum khamr ya. Betul sekali. Dan alhamdulillah sekarang ada mekanisme untuk setiap pementasan, tentu ada koordinasi dengan kepolisian setempat. Bahwa dalam perizinan akan pentas antara yang punya hajat dengan kepolisian sudah ada koordinasi, sehingga insya Allah dalam masa penampilan bebas dari narkoba, bebas dari perjudian. Jadi semakin baik ke sini. Baik, termasuk dalam hal ini Pak, karena ini kan untuk dakwah ya Pak ya. Betul. Dan kisahnya juga kisah yang mengandung dakwah Islam. Betul. Untuk personilnya bagaimana Pak? Disesuaikan buatan? Iya. Maksudnya dengan sebenarnya sangat relatif Ustazah. Kalau instrumen wayang itu sekitar 19-20 jenis. Jadi kalau ada 19-20 orang yang memegangnya, jadilah wayang. Kemudian sinden atau waranggono itu relatif juga kan. Ada yang 7, ada yang 5, ada yang semakin banyak, semakin atraksinya banyak, penonton semakin senang. Apalagi RS Kalang kan dituntut untuk menampilkan kreasi-kreasi seperti organ tunggal, ada lagu-lagu dangdut dibawa ke panggung. Oh, tetap ya. Lagu-lagu Islami dibawa ke panggung. Dan saya mohon pemahaman yang cukup adil ketika kami yang memang berdakwah tentu menggunakan kostum yang khas. Para sinden kami menggunakan kerudung juga Ustazah. Dan saya tidak mengizinkan sinden kami untuk bergerak secara eksotis. Sekali lagi ini dakwah. Jadi wayang saya lebih ke bagaimana mengajarkan budaya sopan. Saya tidak berkata yang tidak bagus. Tidak. Tetap berhijab, berkerudung. Ya, dan berhijab juga kata-katanya Ustaz. Karena banyak, mohon maaf ya, banyak di sana yang kadang lepas kontrol. Jadi nggak saru gitu ya Pak ya. Betul. Cara bercandanya kira-kira begitu ya. Karena penontonnya kan ada anak-anak yang nggak pantas mendengar kata-kata yang kotor. Jadi kita jaga itu. Oke. Berarti Pak,
Sampai sekarang masih aktif ya Pak ya? Ya alhamdulillah. Masih Kalau aktif. pandemi kan memang tidak ada wayang. Iya, saya terus terang ya belum pernah menyimak Bapak menjadi wayang. Gimana kalau Bapak praktekkan itu di sini boleh. Pak? Ini yang bawa Bapak Ini tokoh siapa adalah aja? bukti bahwa wayang adalah media dakwah, karena Rasul Muhammad Rasulullah SAW adalah Sallallahu contoh alaihi wasallam. yang paling mulia, akhlakul karimah. Ini dilambangkan dengan 4 tokoh. Yang pertama ini adalah Semar, atau disebut juga Sanghyang Ismoyo, ini dewa yang menjadi manusia. Disebut juga Bugo Gati, Bugo Lintang, Dudo Manang Munung, Jejangkan Asmoro Santo, dan seterusnya. Oh berarti nggak cuma satu nama, ada Wayang 5 itu nggak pernah kayaknya. punya nama satu. Satu wayang pasti punya nama lain. Harjuna, disebut juga Permadi, disebut juga Kombang Ali-Ali, Prabu Kariti, dan seterusnya. Nah ini wayang ini adalah penjelmaan dewa. Ini adalah kakak dari Batara Guru. Batara Guru adalah dewanya para dewa, direkturnya para dewa. Berarti ini puncaknya udah ini ya. adalah kakak kandungnya. Batara Ya Guru tadi. ini turun ke dunia untuk menjadi ponokawan. Pono dalam bahasa Jawa artinya adalah waspada, kawan itu teman. Jadi teman yang waspada, teman yang memberitahu ketika seseorang salah dengan bijak. Ini Semar. Berarti ini protagonis lah ya Pak ya, tokoh baiknya ya. Betul. Semar adalah tokoh yang melambangkan sifat Rasul, yaitu Fatona, artinya cerdas. Dia sangat pandai melihat situasi, dia paham kapan dia bicara, paham kapan tidak bicara. Kalau dalam filosofi Jawa kan ada ajaran dari Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Ing ngarso sung tulodo, di depan dia memberikan contoh. Ing madya mangun karso, di tengah-tengah perjuangan dia membangkitkan semangat, membangkitkan giroh. Dan di belakang ketika dia harus melihat anak muda yang tampil, tuturi handayani, bukan tuturi hanjerimpungi, tidak. Apa Pak artinya? Ya, Jerimpungi. ada semangat yang salah tentang yang disebut post power syndrome adalah ketika seseorang tidak menjabat digantikan generasi muda, dia malah menghalangi untuk menunjukkan bahwa lebih bagus zamanku daripada Anda. Ini kan keliru. Tapi orang yang cerdas seperti Semar itu akan menggunakan falsafah ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Ini adalah Semar. Fatona. Fatona. Nah, kemudian yang kedua, ini anak yang terbesar. Ini menurut cerita wayang, sekali lagi cerita, karena Semar sendiri di alam semesta tanpa teman, lalu dewa membuat bayangan Semar menjadi makhluk. Jadi Semar dibuat bayangannya, dicipta jadi makhluk yang seperti dirinya, bentuknya. Ini anak pertama namanya Bawor. Bawor. Kalau di wayang wetan namanya Bagong. Saya taunya Bawor itu ya Duren Bawor. Gitu. Ternyata ambil dari nama meniru ini. bentuk ini. Nah, Bawor adalah lambang sifat yang benar, yaitu sidik. Itu yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Jadi Bawor adalah sosok yang tidak pernah berbuat salah. Dilambangkan dengan matanya yang begitu lebar, artinya wawasannya luas, pandangannya tidak picik. Dilambangkan juga dengan jidatnya yang manyun ya, itu lambang dia tekun belajar, gitu kan. Dilambangkan mulutnya yang doer, itu karena banyak berzikir, menyebut asma Allah. Jadi bukan karena banyak bergosip, bergibah gitu. Bukan lambe turah. Nah, maksudnya itu. Terus kakinya pendek, tangannya pendek, dia tidak bisa pergi jauh, meninggalkan amanat yang diberikan oleh tugas apa yang diembannya. Ini lambang kebenaran, dan ini juga maskot masyarakat Banyumas, karena di negara asli asalnya wayang kan India. Ada dua epos yaitu Mahabharata dan Ramayana. Itu nggak ada makhluk ini. Ada Bawor, itu nggak ada. Ini rekaan tokoh wayang Berarti Indonesia. disesuaikan dengan tokoh-tokoh yang ada di sini gitu. Ya, sebagai simbol namanya, sebagai simbol. Dan ini adalah diyakini maskot orang Banyumas. Karena watak orang Banyumas seperti Bawor. Bawor dari kata-kata yen tiba dadi awor, artinya kalau dia jatuh dia menyatu. Dia pandai beradaptasi. Dia berarti pindah ke segala situasi dan segala budaya dia membaur gitu ya. Dia ketemu orang bodoh nggak menunjukkan kepandaiannya. Bertemu orang miskin tidak menunjukkan kekayaannya. Dia berbahasa untuk semua. Ini Bawor, yen tiba dadi awor. Wataknya sangat benar karena meniru
sifat Rasul yaitu sidik. Sidik, Sehingga berarti dia yang ini tidak pernah fatona, berbohong. ini sidik. Ya. Kalau ini isti'anah. Isti'anah ya, saya isti'anah. Kemudian yang anak kedua adalah gareng. Nolo gareng, nolo itu hati, gareng itu kering, garing. Jadi hatinya kering dari sifat-sifat yang jelek. Dari sifat dengki, hasad, Bukan iri. kering, maksudnya hatinya gersang, Oh tidak, bukan ya. Tidak. Tapi itu kan yang kering tidak dari bisa yang move jelek. on ya. Kalau yang anak muda nggak itu bisa move dia. on jadi kering. Saya Kalau- sih enggak, Pak. Saya enggak. Kalau gareng tidak, kering dari sifat-sifat busuk yang ada di hati. Kolbunya salim ya. Jadi kalau lambang hadis mengatakan bahwa salah satu bagian tubuh dari manusia yang sangat penting adalah kolbu, manakala baik kolbunya seluruh Salim. ya seluruh Seluruhnya jiwa, seluruh selamat. tubuhnya baik. Lah ini gareng. Dia sangat bersih hati, bebas dari hal yang negatif, maka dia tentu amanah kalau diberi tugas. Karena begitu amanahnya, maka matanya menjadi juling. Dia tidak mau melihat yang tidak layak dilihat. Dia tidak mau melangkah hal yang tidak benar, maka langkahnya menjadi hati-hati sekali di lambangan kaki yang cacat. Kemudian tangannya juga cacat, dia tidak bisa mengambil haknya orang lain. Dan bagi mereka yang seperti kita insya Allah sedang berpuasa, sesungguhnya sedang menirukan perilaku nolo gareng, hatinya bersih. Hatinya bersih. Sebab kalau berpuasa, Tangan dan kaki juga ya Pak betul, ya. kalau berpuasanya lisan saja, hanya Perut fisik saja, Pak. perut saja, maaf perut lapar saja, saja. hanya mulut maksudnya, hanya mulut yang Nggih, berpuasa, tidak makan, tidak minum, itu anak SD juga bisa. Tapi berpuasa lisan yang sesungguhnya, berpuasa mata, berpuasa tangan, berpuasa kaki, dan berpuasa hati, itu yang paling sulit. Dan gareng mampu melakukannya. Itulah dia pantas diberi gelar amanah. Dan yang terakhir adalah Petruk. Petruk adalah yang terakhir, anak Semar. Ini disebut juga kantong bolong. Kantong itu tempat, bolong itu berlubang. Jadi kalau dia punya duit, ya berlubang lah, tidak rapet. Jadi suka berdakwah, betul sekali. Jadi kalau punya kantong ya dibolongin untuk diberikan kepada yang berhak. Itu ajaran Nabi, dan itu adalah wujud sifat tabligh atau menyampaikan. Termasuk punya ilmu ya dibagi. Betul gitu sekali. ya. Itulah sebabnya fisik Petruk serba panjang. Tangannya panjang, suka menolong orang. Kakinya panjang, suka mengunjungi tempat-tempat yang baik. Lehernya panjang, hidungnya panjang, itu lambang kesabaran. Tokoh-tokoh yang meniru Nabi sebagai pendakwah, bahkan sebagai ulama di tingkat kampung pun harus mencontoh Petruk, sabar. Tokoh pimpinan umat, Umar pun harus ikut watak Petruk, sabar, enggak gampang marah. Kalau pimpinan gampang marah, sedikit-sedikit sakit hati dan meninggalkan tugas, bagaimana nanti yang dipimpinnya? Sehingga Petruk selain ini makanya panjang-panjang itu maksudnya ini ya Pak ya, sabar. lawan dari apa sumbu pendek. Betul, ini sangat sabar, tapi sekaligus kantongnya bolong. Jadi dia sabar terhadap umat, tapi dia dermawan. Dia sabar terhadap pergerakan massa, terhadap apapun yang terjadi dengan sangat sabar, dengan sangat panjang hati gitu. Tapi dia seorang yang juga suka bersedekah. Itulah simbol pimpinan yang baik. Kalau pimpinan tidak seperti Petruk, maka tidak lama jabatannya. Mungkin dia bisa sabar, tapi duitnya kantongnya dijahit. Rampet. Nah, kira-kira begitu, Ustaz. Baik. Pak, seperti apa sih suara Bapak kalau dalang? Ya, kalau untuk diketahui ya, untuk wayang kan ada tiga gagrag, tiga model, tiga gaya yang populer. Satu gaya solo, tokoh yang fenomenal Ki Mantep Sudarsono almarhum, yang Oskadon Oye itu. Ini bukan iklan ya, tapi contoh saja. Kemudian Ki Haji Anom Suroto, kemudian yang angkatan muda putra kandungnya Bayu Haji dan seterusnya. Itu gaya Surakarta atau Solo. Kemudian gaya Yogyakarta atau gaya Mataram yang baru meninggal belum lama adalah Ki Seno Nugroho. Nah, sedangkan kami dalang-dalang Banyumas tentu punya gaya sendiri. Apa bedanya? Kalau untuk Solo dan Jogja, suara dalang adalah suara asli, hanya diefek seperti announcer, seperti penyiar. Ketika wayang bersuara besar dibuat bass. Ketika suara wayang perempuan atau bernada tinggi, suara dalam atau falset. Tetapi di Banyumas ada suara yang khas, yaitu suara mirip-mirip wayang dalang Sunda. Di mana suara cengkoknya atau apanya Pak? Teknik vokalnya dibuat seperti suara wayang dalang Sunda, dan itu sulit.
Sehingga munculnya suara menjadi beda. Contohnya begini nih. Ini dialog antara Bawor sang kakak dengan Petruk sang adik. Kang Bawor, ana parane jan-jane kantong. iki wulan suci ya Kang. Lha ya ngerti, wong wulan Ramadan ya wulan suci. Kanggomu ki apa Kang? Angger cara inyong ya dong. Menungsa kuwe tinita nang ngarca pada tetugasi nang Gusti Allah kon dadi wong urip kepada eling maring sesama. Tegese piye Kang? Inyong ko pada sing deparingi kanugrahan kelebihan dunya umpamane kudu kemutan maring wong cilik. Mulane kon pada ngrasakna kencot kantong. Ngono Kang. Iya. Kon pada ora madang orang nginem sedina nganti sore. Ngrasakna wong cilik ora tau madang rasane kepriwe kantong. Lah. Ngono ya Kang. Mulane tindakna sing bagus ngendikane Gusti Allah nang Al-Qur'an. Apa bisa maca Kang? Ya bisa sinau maring Ustaz Istiono lho. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kok ora fase? Wong Jawa ya ora fase lho. Maksudnya apa kok ngerti? Ngerti Kang? Wong sing padha iman, padha nglakoni poso. Sebab biyen Gusti ya maringi tugas poso mring umat sadurunge kowe. Tujuane Mutakin, artinya apa? takwa. Lah dhewe ngerti. Mayu pada sesenggut ngelakoni puasa ben pada dosane ilang sebab janjine Nabi man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Maksude Sapa sing gelem puasa kanthi suci niate ngarep-arep balane Gusti Allah, ora kepengin dalem tanggane, ora kepengin dalem mertuane, ora nganggo ilmu riya, tegese ora kepengin ditonton ngewong, insyaallah dosane di ngapura dong. Oh, mula mlebu wulan Syawal, Idul Fitri, bali suci. kaya gue kantong, ayo pada balik. Kira-kira begitu Ustaz. Bagaimana Masya Allah, beda banget kayak bukan Pak Diro yang ya, saya lihat. itu yang tadi saya sebut suara wayang Dalang Banyumas memang Dalang harus Banyumas. khas ya. Berarti kalau seumpamanya ada 4 tokoh ya ada 4 olah suara. Itu Betul, ada latihan olah suaranya Pak. Iya. Jadi Dan itu sulit di ya. Padepokan itu. Makanya dalang kan harus melalui fase yang namanya gurah swara. Ada beberapa herbal yang kita gunakan untuk membersihkan lendir di tepi sungai untuk berteriak sekuat-kuatnya ketika akan memainkan karakter yang keras. Jadi dalang kan harus menjadi tokoh protagonis bisa, antagonis juga bisa. Menjadi tokoh jelek mampu, menjadi tokoh yang baik harus. Ini yang menjadi tantangan. Dan ternyata dengan cara itu masyarakat lebih bisa mengenal tentang ajaran yang diberikan. Oke, semoga ya Pak ya. Kalau sekarang kan kalau dilihat dalang itu kan pewayangan dakwah melalui wayang seperti yang dakwah zaman dulu. Padahal sebenarnya kalau ditampilkan lagi tetap bisa dibuat stylenya yang lebih fresh, itu pun memungkinkan ya Pak ya. Dan dengan digitalisasi teknologi kan sekarang banyak teknik lighting yang bagus, tata suara yang lebih bagus, sehingga penonton yang juga beberapa milenial itu lebih mencintai budaya wayang. Dan jangan lupa, Ustazah, wayang adalah warisan Indonesia yang merupakan kekayaan sastra dunia, diakui oleh Amerika, oleh dunia. Itu jadi mahal ya Pak ya. Betul sekali. Oke, saya juga sebenarnya kalau ngelihat wayang kayak di rekaman-rekaman dalang dulu atau apa belum tentu merasa tertarik. Tapi pas tadi saya ngelihat langsung, Masya Allah ternyata seru juga langsung nonton. Makanya nanggap kalau begitu. Nanggap ya Pak. Satu lagi Pak yang saya kepo. Bapak kalau tampil kan tadi katanya jam 9. Ada jam 7 sampai jam 9 dakwah dulu, jam 8, ceramah jam dulu. 8 sampai 9 9 ceramah dulu. 9 sampai jam 4 pagi tayang. Siap. Mohon izin ya Pak ya. Mohon maaf kalau sopan. Apa nggak pengen buang air kecil Pak atau buang air besar? Ini yang ditanyakan banyak orang ya, karena wayang sama dengan mistis kata orang, padahal keliru. Enggak, Sebelum ya, saya sampaikan, pimpinan wilayah Jawa Tengah kita, Bapak Dr. Tafsir MAG punya keris, namanya Kiai Jalak Sangu Tumpeng. Jalak itu pandai bicara, Sangu Tumpeng lambang nasi. Jadi orangnya karirnya berbicara, nanti
perolehannya banyak, itu Pak Tafsir filosofi. oke. Saya punya keris namanya Sempono Carito, keris yang bisa banyak ngomong. Ini kan bukan kerisnya Ustazah. Ini kan hanya sebuah lambang, jadi nggak ada masalah punya keris. Termasuk Kosong pun, tapi apa ya maksudnya? ya kosong lah, adanya Kosong besi ya. Adanya cuma besi Ya, aja. insya Allah kita tidak mau menjadi musyrik, tidak mau menyembah-nyembah, enggak lah. Kemudian ketika kita tampil, ya itu tadi yang ditanyakan, apa Dalang nggak pernah kepengin ke belakang ya? Barangkali punya ilmu gitu. Ya iyalah punya ilmu. Barangkali bawa keris itu maksudnya. Ya, punya ilmu manajemen. Kalau mau dalang jangan minum es. Oh, jangan minum es, tapi Jangan air nanti- putih yang Hangat. normal. Oh, Hangat. yang hangat. Dan jangan banyak. Karena ini puasa nggak mungkin dicontohin ya. Iya. Kalau minumnya dalang itu bukan meneguk ketika kita haus, enggak. Dalang Jadi? itu minum sangat sedikit untuk hanya membasahi tenggorokan. Masya Allah. Jadi satu gelas itu satu malam belum tentu habis, Ustazah. Bagaimana kita mau pipis? Yang kedua, Oke. dari mulai acara jejer itu adalah pertama yang ditampilkan kerajaan mana gitu ya. Dalang sudah ngomong terus, kaki kanan memainkan namanya keprak. Logam-logam yang disusun menjadi berefek suara itu. Kemudian tangan kiri memegang cempolo, kayu untuk mengomando irama. Lalu ketika wayang harus berperang, itu kita terus ngobrol, terus bergerak, jadi berkeringat. Kalau Ustazah pernah bermain badminton misalnya, Iya. itu bagaimana badminton 2 set tidak berhenti, keringatnya terus menerus. Iya, udah hidrasi. Nah kita itu dari jam 9 sampai pagi bergerak terus. Ya mana mungkin kepengin ke belakang. Nah nanti jam 3:30 menjelang wayang bubar baru. Jadi ya, Sudah termasuknya keringatnya, sudah terbantu lewat betul, keringat itu. keringat sudah dingin, baru kita jadi kepengin ke belakang itu setengah jam kita tahan. Oke lah, Masya Allah. Jadi nggak ada yang aneh Nggak ada sebenarnya. yang aneh ya. Ilmunya manajemen tadi itu ya. Betul. Jangan coba-coba minum es, jangan coba minum yang terlalu manis. Oke. Makan pisang atau pepaya itu nanti kepengin pipis pada waktu dalang. Itu aja kok. Bahaya ya kalau gitu. Baiklah Pak Dr. Sudiro, Masya Allah, ini jadi wawasan baru juga untuk saya. Alhamdulillah. Semoga cerita ini mengandung hikmah dan ada ibroh yang bisa dipetik oleh sobat baik UMP dimanapun berada, utamanya dalam Ramadan 1443 Hijriah di sini. Baiklah Bapak, kita sudah di penghujung acara, waktu sudah tipis sekali, tampaknya waktu kurang. Semoga nanti bisa ketemu lagi di lain Insya Allah, kesempatan. Sehat-sehat ya Bapak. Amin, Semoga Ustazah. ibadah kita di bulan puasa ini diterima Allah Amin, Subhanahu wa amin ta'ala. ya rabbal alamin. Amin, ya rabbal alamin. Baiklah Sobat Baik UMP, kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan Pak Dr. Sudiro tentang dakwah melalui budaya yaitu wayang. Sampai jumpa lagi dalam UMP Podcast Ramadan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.